Bu, Bu. Kalau saya bilang pikiran, coba Ibu pegang anggota tubuh sebelah mana? Oh, betul banget. Kalau saya bilang perasaan, Masya Allah, ya Allah. Apa perasaan Ibu hari ini? Happy, Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Iya, betul sekali. Jadi izinkan kami cerita tentang pikiran dan perasaan dalam tinjauan ilmu otak atau ilmu neuroscience atau ilmu neuropsikologi. Ya, tadi tepat sekali Ibu. Jadi kalau kita bilang pikiran itu kita akan langsung pegang kepala kita. Ya, kalau kita bilang perasaan yang kita pegang adalah dada kita. Alhamdulillah. Ada apa di pikiran dan ada apa di perasaan. Ya, baik. Dan sewu Ibu, ini adalah gambar otak manusia. Otak ini terbagi dua. Mungkin kita pernah belajar dan tadi banyak juga teman sejawat dokter hadir di sini. Teman-teman juga yang bekerja di dunia kesehatan tentu belajar tentang ini. Jadi otak terbagi, ada otak besar dan otak kecil, terbelah dua kanan dan kiri. Ya, terbelahnya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ke atas. Nah, kayak gitu ya Bu terbelahnya ya. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Walaupun Ibu rambut belah pinggir kanan, pembagian otak terbagi dua, kanan dan kiri. Alhamdulillah. Di dalamnya ada apa Bu Aisyah? Di dalamnya ada sel otak kayak gini. Jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Dan nanti neuron-neuron di otak itu saling bersambungan dan bentuknya kayak listrik gini. Ya, jadi di otak kita ada listriknya Bu. Jadi kalau ada orang bilang, ih dasar otaknya koslet, itu betul. Nah, aslinya ada listriknya. Ya, iya. Tim musik boleh bantu juga nggak sih nanti? Ngiringin, boleh ya? Standby keyboard, oke? Nggak ada, apa adanya? Gitar dan drum dan bass, oke, sip. Ya, saya biasanya kalau seminar harus ada tim musiknya. Alhamdulillah hari ini ada tim musik otomatis. Standby, oke ya? Iya. Kenapa? Karena otak itu senang sekali sesuatu yang ada iramanya. Otak senang sekali sesuatu yang ada musiknya. Otak senang sekali sesuatu yang sangat ekstrim. Atau yang agak-agak kayak gitu deh. Makanya kadang sesuatu yang ekstrim gampang diingat. Kenapa? Sambungan neuronnya sangat kuat. Apa yang ekstrim? Ya, peristiwa yang kesel banget pasti ingat. Peristiwa yang jengkel banget pasti ingat. Peristiwa yang sedih banget pasti ingat. Begitu juga peristiwa yang seneng banget pasti ingat. Kenapa? Karena nanti sambungan otak akan semakin kuat apabila diikat dengan emosi yang ekstrim. Ya, jadi pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, menghidup sesuatu, mengucapkan sesuatu, menggerakkan atau melakukan sesuatu, semuanya masuk di otak dan akan tersimpan. Ya, bahkan dikatakan 1 detik ada 2 juta memori yang tersambung 1 detik. Ya, baik Ibu memang memperhatikan langsung lewat mata atau Ibu hanya sekelebatan saja, tetap masuk di otak kita. Ya, Ibu mendengarkan, memperhatikan, mendengarkan dengan seksama atau sekelebatan saja mendengarkan, tetap masuk di otak kita masing-masing. Hanya memang yang diperhatikan dengan seksama itu sambungannya
semakin kuat. Ya. Dan otak perlu pengulangan. Itulah makanya mengapa kita perlu berjumpa berulang-ulang agar semakin diingat. Ya. Kemudian kita perlu belajar diulang-ulang agar semakin ingat. Makanya ada istilah kalau anak-anak menghafal Al-Quran atau siapapun yang menghafal Al-Quran, ada istilahnya murojaah. Supaya apa? Semakin ingat, ya, diulang-ulang. Nah, itulah kerja pikiran. Dan pikiran tidak bisa ya melakukan sortir khusus. Yang bagus masuk, yang jelek masuk. Ya, maka kalau dalam kehidupan kita lebih sering yang negatif masuk, maka memorinya penuh yang negatif. Ya. Maka hati-hati, pilih tontonan yang membuat tuntunan. Ibu masih sering nonton sinetron, Bu? Apa judulnya, Bu? Ikatan Cinta udah gak ada ya, Bu? Adanya apa sekarang, Bu? Ibu kalau nonton sinetron itu apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan, Bu? Sudah mulai agak deg-degan juga setiap nonton sinetron? Nah, kadang-kadang kita sebelum nonton sinetron, kalau kita nggak setting otak kita untuk ya Allah mohon tuntunan pada saat menonton film ini, makanya yang negatif masuk, yang positif juga masuk, karena otak tidak bisa mensortir kecuali kita minta atau kita mendoakannya. Oke? Nah, ini pikiran. Sekarang, kenapa perasaan ibu pegang di dada? Dada sebelah mana, Bu? Coba ibu rasakan perasaan. Dada sebelah mana yang ibu rasanya? Yang deg-degan sebelah mana, Bu? Nah, itu. Jadi yang deg-degan ibu pegang itu adalah jantung. Jantung. Ya. Tapi memang orang di Indonesia dulu mengartikan kolbu itu hati. Secara anatomi, hati itu di sini. Ibu pernah deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan. Ibu pegang sini. Enggak kan yang di sini ya? Tetapi karena sudah lama sekali kolbu ini diartikan hati, jadi tidak mengapa pada saat kita juga mengatakan hatiku gitu. Padahal sebetulnya hati di sini. Ini jantung sebetulnya. Ya, heart itu jantung. Ibu sering foto begini gayanya? Iya. Ini apa, Bu? Iya. Kalau kita ambil dari Korea sarange. Sebetulnya ini gambar jantung atau ini lambang jantung. Jantung ibu masing-masing, kolbu ibu masing-masing, sekepalan tangan masing-masing. Coba taruh di kiri. Nah, coba begini tangannya. Nah, yang jempol itu ibarat ini kalau di sini, Bu, itu aorta. Ya, pembuluh darah besar yang nanti jalan ke seluruh, membawa darah ke seluruh tubuh. Yang jempol ini. Yang telunjuk ini, ya, ini arteri pulmonalis sebetulnya. Jadi arteri yang dari paru-paru masuk ke jantung. Boleh nggak kita ganti sekarang? Jadi kalau ibu foto ngomongnya gini, my kolbu. Yeah. My kolbu, Bu. Ya, kolbuku. Oh, ya. Karena kalau ngomongnya bahasa Korea terus nanti ya bahasa Indonesia malah lupa. Malah sebetulnya ini my kolbu. Oke? Iya. Bu Aisyah, memang ada apa sih di jantung? Selama ini kita tahu jantung sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Di dalamnya ada nutrisi, Bu. Di dalamnya ada hormon. Hormon yang bisa bikin senang, dia juga bikin deg-degan. Dan juga ada hormon yang bikin stres, nanti jantung juga deg-degan. Cuman beda nanti deg-degannya. Ya. Tetapi yang luar biasa, ya, tahun 91 ada penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, kemudian dilanjutkan oleh penelitian-penelitian berikutnya. Ternyata di jantung ada otaknya. Di daerah serambi kanan ada sel otak juga. Kalau di otak tadi 100 miliar,
di jantung, di kolbu ada 40.000 neuron. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di jantung juga ya, selain dia memompa darah, jantung manusia juga menyimpan memori. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Aan, Bu Oki bilang kolbu tuh penting Bu Aisyah, banget, betul banget. Kenapa? Karena ada 40.000 neuron sel otak di jantung, dan bila kita merasakan mengalami sebuah peristiwa yang sangat sedihkah, sangat kesalkah, sangat gembirakah, sangat bersyukurkah, sangat sedihkah, maka ini juga tersambung di jantung masing-masing. Ya. Makanya kalau kita ketemu orang, kalau cuman sekelebatan, cuman terekam di otak, di jantung enggak. Makanya kenapa saya senang kalau salaman sama orang sambil lihat wajahnya, tanya namanya, supaya terekamnya selain di otak juga di kolbu, juga di jantung. Makanya bisa sampai sini gitu. Ya, nah ini kenapa ini yang terjadi? Para ahli mengatakan bahwa sistem saraf pada jantung, otaknya jantung, atau kalau jantung kita ganti kolbu ya, otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya apa? Kolbu seseorang bisa memberi informasi pada otak untuk mengambil keputusan. Ya. Makanya selama ini para guru-guru kita, para ustadz, ustazah, ya, bapak pendeta, penatua, pastor dan sebagainya, apabila bicara spiritual, dia selalu bilang keimanan itu ada di kolbu. Kenapa? Karena di dalam jantung itu, waktu kita baru lahir sudah ada suara Tuhan tersambung di situ. Ya. Jadi kalau kita mau bilang gini, kata para ahli, ya, setiap jantung manusia yang lahir ada suara Tuhan yang tapi sambungannya masih tipis. Itulah perlu ditebalkan dengan ya belajar, mempelajari agama masing-masing. Kalau kita keluarga muslim, pada saat kita mengaji dan mengkaji, maka suara Tuhan yang tersambung tipis tadi, dia semakin tebal. Dan itulah nanti yang menuntun otak kita. Karena otak ini masih suka akal-akalan Bu. Kenapa? Karena di belakang otak ada otak emosi. Ya, memang seorang anak sudah diajarkan, nah kalau ujian kerjakan yang jujur ya, masuk di sininya. Ya. Harusnya masuk juga di kolbunya. Tapi otak ini suka diganggu oleh otak emosi. Yang mana sih Bu Aisyah otak emosi? Otak emosi itu di belakang sini. Nah ini, di tengah itu ada otak emosi, namanya limbic system. Warna ungu dan biru itu otak emosi Bu. Ya, jadi biasanya nasihat sering diganggu oleh otak emosi yang ketakutan kalau nilainya buruk. Makanya otak suka bilang, otak emosi suka bilang, gurumu nggak ada, udah nyontek aja, nggak ada yang lihat ini, gitu, ya. Tapi kalau kolbu anak itu sering dinasehati oleh orang tuanya untuk Allah maha melihat nak, ya Tuhan itu maha segalanya, maha melihat, makanya dia semakin kuat itu kolbunya sambungannya. Kolbunya ngomong sama otak, walaupun otak emosinya bilang, kan kamu nanti takut nanti nggak dapat nilai bagus, takut dimarahin ayah bundamu, takut nggak jadi juara, udah nyontek aja. Tapi kolbunya bilang apa? Ya, jangan gitu. Ya, ini jadi antara kolbu, jantung dengan otak itu ada saraf khususon, ada saraf khusus yang saling berkomunikasi. Itulah pentingnya kita beribadah, karena kalau kita beribadah, kolbu kita yang ini ya, suara Tuhan semakin kuat. Ya. Oke. Dan yang unik Ibu, sebagai perempuan Allah ciptakan sambungan yang ada di jantung perempuan lebih cepat tersambung.
dibanding laki-laki. Makanya perempuan dikatakan perasaannya lebih kuat. Ibu kalau dibilang, dasar perempuan perasaannya kuat, jangan minder. Malah ibu bangga, alhamdulillah hebat perasaan kuat. Kenapa hebat perasaan kuat? Ternyata ibu, perasaan yang kuat itu ya gelombangnya lebih kuat.